Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Sins memperlihatkan pertarungan antara Gaban melawan Somers. Seperti yang Mimin Boknime bahas sebelumnya, duel itu berat sebelah karena kekuatan yang dimiliki oleh Gaban membuat Somers menjadi sangat kerepotan. Sang tangan kiri, Raja Bajak Laut tersebut mengetahui kelemahan dari kemampuan regenerasi sehingga dia bisa melancarkan berbagai serangan yang membuat Somers terluka parah. Salah satu tangan Somers telah putus, namun Somers menambah tangannya dengan tanaman berduri dari kekuatan buah iblis miliknya. Luka di bagian dada Somers pun telah dijahit dengan tanaman berduri itu, sehingga kini dia siap untuk bertarung lagi. Meski Somers bisa bertarung lagi, tapi kecepatan dan teknik-teknik dari Gaban sangat sulit untuk dihadapi, sehingga kesatria suci itu saat ini menjadi semakin terpojok. Merasa sudah tidak mungkin lagi bisa menang, Somers pun memanggil Gillingham dari sekolah Walrus. Dengan begitu, kini pertarungan di tempat tersebut berubah menjadi 2 lawan 1. Sejak beberapa waktu yang lalu, Gaban telah meminta Robin bersama sebagian kru bajak laut topi jerami untuk pergi membantu yang lain, menyelamatkan anak-anak dan menghadapi para monster mimpi buruk yang masih berkeliara. Jadi, terlihat dari posisinya sekarang di sana memang tinggal Skopper Gaban seorang diri. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Gaban gentar. Dengan penuh keseriusan, dia bertarung melawan 2 kesatria suci itu. Sekaligus dia bahkan mampu membuat mereka berdua cukup terdesak. Di sana Somers menciptakan tanaman berduri yang dia bentuk menjadi berbagai hewan buas berukuran besar. Kemudian dia mengendalikan tanaman-tanaman berduri itu untuk melancarkan serangan ke arah Gaban. Gaban segera memakai teknik Yasotakeru, jurus yang sama seperti yang pernah dia perlihatkan di Kastil Aurus kemarin. Tapi saat memakainya di Kastil Aurus, Gaban sedikit menahan diri sebab waktu itu dia hanya sparing biasa saja melawan Luffy, tidak untuk bertarung dengan serius. Nah, kali ini Gaban sama sekali tidak menahan diri sehingga Yasotakeru yang dilancarkan jauh lebih kuat dari yang kemarin. Semua tanaman berduri berbentuk hewan buas dari Somers langsung tertebas dan hancur seketika akibat Yasotakeru. Bahkan Somers dan Gillingham juga berusaha untuk menghindar karena ada dampak dari serangan itu yang hampir mengenai mereka berdua. Namun terlihat Sins mereka berdua teriris sedikit di bagian lengan dan pundaknya. Setelah itu Gillingham memakai salah satu teknik serangan kuat dari buah iblis Kirin yang menghasilkan ledakan yang sangat besar. Usai serangan dilancarkan, Gaban tampak menghilang dari hadapan mereka. Namun bukan karena Gaban terkena serangan itu, melainkan karena dia telah menghindar dengan sangat cepat sehingga sekarang Gaban muncul di belakang Gillingham dan juga Somers. Scenes ini terlihat berbeda dari sebelumnya karena dalam sekejap Gaban muncul di belakang 2 kesatria suci itu. Lalu Somers bilang kepada Gillingham bahwa sejak di insiden God Valley 38 tahun yang lalu, dia memang telah melihat bahwa Gaban sangat unggul dalam hal kecepatan. Meski sekarang Gaban sudah tua dan kemampuan tubuhnya pasti menurun, tapi kecepatan yang dia miliki tetap luar biasa. Maka dari itu, Somers meminta Gillingham untuk berhati-hati. Sementara Somers masih berbicara kepada rekannya, Gaban telah mengambil ancang-ancang untuk melancarkan suatu serangan. Tapi kali ini, serangan yang akan dia pakai tampak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Gaban memusatkan Haoshoku Haki dan Bushosoku Haki besar kepada kedua kapaknya. Terlihat ada petir hitam masif yang terpancar di sekitar tubuh Gaban. Kemudian Gaban melancarkan tebasan dengan daya hancur yang lebih kuat dari sebelumnya. Serangan dari Gaban tersebut membuat lingkungan sekitar mengalami kehancuran besar. Somers dan Gillingham tentu berusaha untuk menangkis, tapi dampak dari teknik itu terlalu kuat untuk ditahan, sehingga keduanya pun terhempas dan seketika langsung berdarah. Dalam situasi yang sulit itu, Somers bilang, demi keberhasilan misi ini, tak ada pilihan lain selain memanggil kesatria suci lain dari Marijois. Dalam pembahasan sebelumnya, Somers berkata bahwa dalam insiden God Valley dulu, ada seorang kesatria suci yang pernah bentrok cukup imbang melawan Gaban. Dari segi kekuatan, jelas bahwa kesatria suci tersebut lebih kuat daripada Somers. Usia kesatria suci itu sekarang memang sudah tidak muda lagi, tapi kemampuan yang dia miliki masih sangat hebat. Jadi, Somers berniat untuk memanggil orang itu melalui lingkaran sihir. Namun sebelum Somers menciptakan lingkaran sihir, Gaban telah melancarkan serangan terlebih dahulu sehingga upaya Somers memanggil rekannya itu kini menjadi gagal. Gaban bilang dia tahu jika kesatria suci menciptakan lingkaran sihir, maka mereka bisa memanggil teman dari Marijois. Gaban tidak ingin membiarkan hal itu terjadi karena di usianya yang sekarang staminanya sangat terbatas. Melawan 2 kesatria suci sekaligus sudah cukup bagi Gaban. Jika dia melawan 3 kesatria suci sekaligus, dia khawatir akan kewalahan. Seperti halnya Garp, staminanya tidak akan cukup
cukup dan malah akan membuat dirinya kesulitan. Bisa kita memahami hal itu karena untuk karakter tua seperti Gaban, permasalahan utamanya memang pada stamina yang sangat terbatas. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu desa di dunia matahari. Tempat itu bernama Desa Pemburu. Para prajurit dari Desa Pemburu itu sudah bergegas untuk melawan monster-monster mimpi buruk dan pergi menuju sekolah walrus. Sementara itu, sang kepala desa tetap tinggal di sana. Dia pun tetap tinggal di desa sambil memberi komando dan menenangkan para raksasa yang bukan petarung di sana. Jadi dari yang kita ketahui, Elbaf itu tidak semuanya petarung. Ada juga penduduk biasa yang tidak bisa bertarung sama sekali. Di tempat itu, dia juga sedang berbincang dengan seorang raksasa, wanita tua yang merupakan istrinya. Sang istri berkata, dalam situasi yang buruk seperti sekarang ini, Dewa Matahari Nika pasti akan menolong bangsa Elbaf. Kepercayaan tentang Nika sebagai penyelamat memang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terus dipercaya oleh sebagian penduduk Elbaf sampai sekarang ini. Sang kepala desa pun bilang sebenarnya ada hal menarik yang sudah dia ketahui. Beberapa waktu yang lalu dia mendengar kabar soal kedatangan bajak laut dari dunia luar yang dikenal sebagai Yonko Topi Jerami. Menurut informasi yang ada, yang mana informasi ini juga didukung oleh foto poster buronan topi jerami bajak laut itu memiliki bentuk perubahan yang mirip dengan Dewa Matahari Nika. Jadi sang kepala desa berkata bahwa Luffy pasti adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika dalam dunia ketiga ini. Si kepala desa menambahkan, jika memang benar begitu, maka sudah menjadi permainan takdir. Mengapa bajak laut topi jerami itu bisa datang ke Pulau Elbaf? Sebab dialah yang akan menjadi tokoh kunci untuk menyelamatkan para raksasa dari kekacauan yang sedang terjadi sekarang. Namun, kepala desa itu belum tahu sudah sampai mana penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika. Dia pun menjelaskan kepada istrinya bahwa kekuatan Nika memiliki 3 tahapan. Tahap pertama adalah kekuatan manipulasi. Kekuatan tersebut memberi Nika kemampuan untuk bisa memanipulasi tubuh karetnya menjadi berbagai macam bentuk. Bahkan dengan kemampuan itu, Nika juga mampu memanipulasi lingkungan sekitar dan tubuh musuh untuk menjadi elastis seperti karet. Kemudian tahap kedua adalah kekuatan imajinasi. Kekuatan ini memberi Nika kemampuan untuk bertarung secara kreatif dan menciptakan berbagai macam benda berdasarkan imajinasinya. Sedangkan tahap ketiga adalah kekuatan energi. Kemampuan ini merupakan tahap tertinggi karena membuatnya bisa menggunakan kekuatan energi matahari yang sangat kuat. Memang masih belum jelas bagaimana cara kerja dan seperti apa kehebatan dari kekuatan tahap ketiga ini. Karena untuk sekarang, Luffy baru mencapai tahap kedua saja dalam penguasaan kekuatan Nika, yakni kekuatan imajinasi. Tapi jika dalam arc Elbaf ini, Luffy akan mencapai tahap ketiga juga, maka kita akan segera melihat sedahsyat apa sebenarnya kekuatan energi matahari itu. Istri dari kepala desa itu pun bertanya, dari mana suaminya itu mengetahui semua tahapan dari kekuatan Dewa Nika. Sang kepala desa pun menjawab, itu dari buku Dewa Matahari Nika yang pernah dia baca di perpustakaan burung hantu. Nah, di sampul buku itu ada logo Dewa Matahari, sehingga jelas bahwa itu adalah buku soal sejarah dan informasi mengenai kekuatan Dewa Matahari Nika. Sang kepala desa pun bilang, sebenarnya selain buku Dewa Matahari itu, di dalam perpustakaan burung hantu juga ada berbagai benda menarik yang lain. Beberapa diantaranya adalah senjata-senjata legendaris. Namun ketika dia ingin mencoba mengangkat salah satu senjata itu, dia tidak bisa mengangkatnya. Rupanya dibutuhkan hak yang sangat kuat untuk mengangkat senjata-senjata itu, sehingga si kepala desa yang terbilang lemah tidak bisa mengangkatnya. Bahkan senjata yang berukuran manusia normal, yang terbilang kecil untuk seorang raksasa saja, tidak bisa dia angkat. Jadi memang haki merupakan aspek penting untuk menggunakan senjata-senjata itu. Rupanya di perpustakaan burung hantu tidak hanya ada buku-buku saja, tapi juga ada berbagai senjata. Bahkan senjata-senjata itu tidak hanya berukuran senjata raksasa saja, tapi juga ada yang berkurangan senjata manusia normal. Ini mengindikasikan bahwa salah satu pedang itu pasti akan didapatkan oleh Zoro karena salah satunya ada yang berkurangan senjata manusia normal. Selain itu, untuk masalah haki, tentu Zoro sudah tidak perlu diragukan lagi, karena pedang Enma yang menguras banyak haki saja bisa dia gunakan. Di samping Luffy yang akan mendapatkan informasi soal kekuatan Dewa Matahari Nika dari buku Dewa Matahari maupun penduduk Elbaf secara langsung, Zoro juga akan mendapatkan pedang legendaris yang terdapat di dalam perpustakaan burung hantu itu. Selain latihan dari Gaban, kedua benda itu juga akan membuat Luffy dan Zoro menjadi semakin kuat. Setelah menampilkan percakapan antara kepala desa pemburu dan istrinya, cerita berpindah ke bagian bawah. Di sana ada Uroge yang sedang naik ke dunia matahari. Seperti pembahasan Mimin Bochnime yang sebelumnya,
harinya, Uroge mendatangi Elbaf lalu singgah sejenak di bar pelabuhan. Saat ini dia telah selesai minum-minum dan dia juga sudah mendengar bahwa sedang ada kekacauan di wilayah bagian atas. Maka Uroge pun berniat untuk pergi ke dunia matahari. Sementara dia melewati jalur pelangi bersama dengan kelompok bajak lautnya, tiba-tiba salah seorang kru meminta Uroge untuk melihat ke arah lain. Dari kejauhan tampak ada kapal-kapal marinir dalam armada yang sangat besar. Angkatan laut memang telah mengirim pasukan besar ke Pulau Elbaf untuk memburu bajak laut jerami. Pasukan itu dipimpin oleh Laksamana Fujitora dan ada pula banyak Vice Admiral yang cukup tersohor. Uroge melihat itu pun berkata, sepertinya kekacauan di Elbaf akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Beralih ke tempat lain diperlihatkan markas besar Angkatan Laut. Di dalam ruangan Fleet Admiral ada Akainu dan Kizaru. Akainu telah mendapat kabar dari Fujitora bahwa dia sudah mendekati Pulau Elbaf. Beberapa waktu yang lalu Akainu juga telah menerima laporan bahwa Ryokugyu telah mendatangi Pulau Karibari, markas dari organisasi Cross Guild. Jadi para admiral benar-benar sedang sibuk sekarang ini karena mereka mendapat misi-misi yang terbilang cukup sulit. Akainu pun bilang kepada Kizaru juga harus segera bersiap karena sebentar lagi akan ada misi penting juga untuk Kizaru. Selain 3 admiral, Akainu sebagai Fleet Admiral juga berpotensi harus terjun ke medan tempur sebentar lagi. Kembali ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan kelanjutan pertarungan dari Gaban melawan Somers dan Gillingham. Aksi Somers untuk memanggil rekan dari Mary Joyce terus-menerus digagalkan oleh Gaban. Tekanan yang diberikan Gaban kepada mereka berdua membuat Somers sampai tersungkur ke tanah karena setiap kali Somers mengarahkan tangannya, Gaban langsung dengan gesit berada di dekat Somers sampai mata Somers melotot ke Gaban. Melihat ini pun Gillingham tidak tinggal diam sampai berubah ke mode hibrid karena lawan Gillingham adalah manusia, yaitu Gaban. Gaban tahu rencana mereka sehingga Gaban akan tetap berusaha untuk menggagalkan hal tersebut. Jika Gaban mampu mengalahkan Gillingham dan Somers sebelum mereka sempat memanggil rekan untuk membantu, maka keadaan dari kesatria suci di Elbaf berada di ujung tanduk dan misi mereka akan gagal. Namun apabila mereka berhasil memanggil rekan yang lebih kuat untuk datang, maka keadaan akan menjadi merepotkan bagi pihak Elbaf. Apalagi sekarang armada Angkatan Laut sudah mulai mendekati pesisir Elbaf. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.